Hai teman-teman, apakah teman-teman sudah menguasai nada 1 sampai 4 dari video sebelumnya? Saya berharap kita semua sudah semakin menguasai ya nada dalam bahasa Mandarin. Nah, setelah kita belajar nada, hari ini kita juga akan belajar mengenai pinyin. Nah, teman-teman masih ingat pinyin itu dibentuk dari awalan dan akhiran. Pinyin itu berupa alfabet ABCD gitu ya, ABCDEFG. Nah, ini adalah tabel awalan dan ini adalah tabel akhiran. Hari ini kita hanya akan belajar beberapa awalan dan beberapa akhiran. Saya rangkum menjadi seperti ini. Sebelum kita menggabungkan awalan dan akhiran, yuk kita belajar dulu bagaimana cara membaca awalannya. Nah, saya akan menuliskan di sini bagaimana cara membaca huruf B ya. Jadi B ini kita baca seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. D ini kita baca seperti huruf T dalam bahasa Indonesia. G ini kita baca seperti huruf K dalam bahasa Indonesia. Lalu P, T, K-nya bagaimana? Kita baca dengan menambahkan huruf H. Jadi, seperti ini. P itu kita menambahkan dengan huruf H. T itu kita tambahkan dengan huruf H. K itu kita tambahkan dengan huruf H. Lalu M, N, H, dan F, L ini semuanya seperti biasa. Lalu kita untuk baris pertama kita tambahkan huruf vokal O, cara membacanya. Dan selebihnya kita tambahkan dengan huruf E. Ini saya tulis dengan cara baca bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi supaya kita bisa membacanya dengan baik. Nah, jadi yuk kita mulai dengan yang pertama. Ingat ya, kalau B ini kita baca dengan P. Jadi, O, Ho, Mo, Fo. D kita baca dengan huruf T. Te, Te, Ne, Le. G kita baca dengan huruf K. Ke, Ke, He. Seperti itu teman-teman. Coba sekali lagi ya. Po, Po, Mo, Fo, Te, Te, Ne, Le, Ke, Ke, He. Seperti itu. Sekali lagi boleh? Yuk kita ulang untuk yang terakhir kali. Po, Po, Mo, Fo, Te, Te, Ne, Le, Ke, Ke, He. Seperti itu. Nah, untuk akhirannya, ini adalah huruf-huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Cara bacanya sebenarnya sama aja sih dengan bahasa Indonesia. A, O, E, I, U. Nah, ini aja yang beda. Ini bacanya Y, I, A, Au, O. Kita baca satu kali lagi ya. A, O, E, I, U, Y, I, A, Au, O. Seperti itu. Nah, sekarang yuk kita gabungkan awalan dan akhirannya. Seperti ini. Tadi ingat ya, B itu kita baca seperti P. P itu kita tambahkan H. Nah, ini saya coret. Ini nggak terlalu berubah. Ini juga sama mirip dengan bahasa Indonesia. Ini juga. Jadi, kita cukup harus fokus dalam beberapa konsonan ini. Oke, kita coba baca sama-sama ya. Saya ganti penanya dulu. Oke. Pa, wo, pi, pu,
pai, pei, pau. Oke. Lalu yang P ingat tambahkan H di tengahnya. Pa, po, pi, pu, pai, pei, pau, po. Seperti itu. Nah, sekarang kita lompat ke D. D itu ingat ya, bacanya dengan T. Jadi, ta, te, ti, tu, tai, tei, tau, tou. Lalu untuk huruf T, kita tambahkan H di tengahnya. Menjadi ta, te, ti, tu, tai, tau, pou. Kita lompat lagi ke huruf G. G itu dibaca seperti K dalam bahasa Indonesia. Ka, ke, ku, kai, kei, kau, kou. Dan huruf K kita tambahkan dengan H. Ka, ke, ku, kai, kei, kau, kou. Seperti itu. Nah, ini semua saya bacakan dengan nada pertama. Jadi, nadanya semuanya nada satu. Pa, po, pi, pu, pai, pei, pau, dan seterusnya. Nah, yang lainnya tidak saya bahas karena cukup sama nih dengan bahasa Indonesia. Ma, mo, me, mi, mu. Ya, sama ya dengan bahasa Indonesia. Nah, cuma ini nih yang spesial nih, teman-teman. Ini kalau NU kita baca menjadi nu, seperti itu. Tapi kalau U-nya yang titik 2, kita baca seperti nyi dalam bahasa Indonesia, tapi mulutnya harus manyun. Nyi, nyi. Lalu kalau ini kita baca seperti li, tapi mulutnya harus manyun. Li, li. Seperti itu. Oke, teman-teman boleh belajar kembali, coba boleh drag back videonya, dan jika kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya ya. Di video berikutnya, saya berharap kita sudah mulai membaca kosakatanya. Nah, fungsinya tadi hari ini kita belajar pinyin dan nada adalah kita kan belum mengenal huruf Mandarinnya. Nah, jadi diharapkan kita bisa membaca pinyin dan nadanya dengan benar di video berikutnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa.